Terima kasih Anda masih bersama kami di program khusus debat calon wakil presiden 2024. Ya, dan pemirsa, sesaat lagi kita akan langsung menemui rekan kami, Gati Kamka, yang sudah standby di sana. Gati, apa kabar? Iya, baik. Terima kasih, Doni. Ada informasi apa ini yang siap disajikan, Gati? Iya, saya akan menyampaikan infografis mengenai pertumbuhan ekonomi dari tahun 1998 pada saat krisis moneter waktu itu hingga tahun 2022. Dan juga ada infografis juga mengenai proyeksi ekonomi hingga tahun 2030. Wah, ini penting sekali nih, karena terkait dengan yang diskusi tadi sama yang berikutnya, Nasiti ya. Oke, langsung saja, Gati, silakan. Iya, baik. Terima kasih, Doni dan juga Nasiti. Ya pemirsa, Indonesia pernah mengalami pertumbuhan ekonomi rendah, bahkan minus hingga menyebabkan krisis. Namun Indonesia juga pernah mengalami pertumbuhan ekonomi 6,5% pada tahun 2007. Informasi lengkapnya kita akan lihat grafis berikut ini pemirsa. Ya, kita akan melihat mengenai pertumbuhan ekonomi paling buruk tercatat pada tahun 1998 ketika Indonesia mengalami peralihan dari rezim Orde Baru ke reformasi. Saat itu pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 13,13%. Angka minus itu menunjukkan nilai PDB ADHK nasional pada 1998 berkurang 13,13% dibanding tahun sebelumnya. Pada awal era reformasi setelah B.J. Habibie menjadi presiden 1999, ekonomi Indonesia mulai membaik, meski pertumbuhannya baru 0,79%. Selanjutnya yaitu pada era Presiden Abdurrahman Wahid, pada tahun 2000 hingga 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus menguat ke kisaran 3,6 hingga 4,9% per tahun. Lalu berlanjut ke era Presiden Megawati Soekarno Putri, kita akan melihat pada tahun 2002 hingga 2004, pertumbuhannya mencapai kisaran 4,5 hingga 5% per tahun. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai level tertinggi sejak awal reformasi pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat SBY memimpin 2005 hingga 2014, pertumbuhan ekonomi Indonesia beberapa kali berhasil menembus angka 6%. Puncaknya pada tahun 2007, di mana ekonomi nasional tumbuh 6,35%. Sementara pada era Presiden Jokowi, dari tahun 2015 hingga 2022, pertumbuhan normalnya berada di kisaran 4,85,3%. Kondisi tidak normal sempat terjadi pada tahun 2020 hingga 2021 saat pandemi COVID-19, di mana situasi pandemi ketika itu membatasi pergerakan dunia usaha. Sehingga pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi nasional jatuh ke angka minus dan baru mulai pulih pada tahun 2021. Ya, selanjutnya kita akan ke infografis mengenai proyeksi ekonomi Indonesia hingga 2030. Iya, kita akan melihat sementara itu lembaga audit dan konsultan ekonomi PricewaterhouseCoopers atau PwC memprediksi ekonomi Indonesia akan alami kenaikan hingga 2030 mendatang. Bahkan dalam laporan bertajuk The Long View How the Global Economic Order Changes, ekonomi Indonesia menempati posisi kelima terbesar di dunia pada 2030. Kita simak infografisnya berikut ini. Iya, dari data yang dikeluarkan PricewaterhouseCoopers, perekonomian Indonesia menjadi yang terbesar kelima di dunia pada 2030 mendatang. PwC memprediksi ekonomi Indonesia bisa mencapai peringkat 5 dunia dan mengungguli ekonomi Rusia maupun Jerman. Indonesia berada di peringkat 5 besar dengan PDB mencapai 5,42 triliun US dollar atau setara dengan 72.000 triliun rupiah pada 2030. Sementara di posisi pertama ditempati China dengan nilai PDB terbesar mencapai 38 triliun US dollar. Sedangkan di posisi 2 terbesar ditempati Amerika Serikat dan dilanjutkan oleh India, dan posisi 4 ditempati Jepang. Proyeksi yang dilakukan PwC berdasarkan keseimbangan kemampuan belanja atau purchasing power parity sebagai pembentuk produk domestik bruto. Perhitungan PwC ini dilakukan terhadap 32 negara dengan asumsi stabilitas ekonomi tetap sama, baik untuk negara maju G7 maupun negara berkembang E7. Iya, selanjutnya kita akan melihat grafis berikutnya. Ya, mengenai proyeksi, sementara itu Bank Dunia memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa melambat pada 2024. Bank Dunia menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini ditopang konsumsi swasta yang kuat. Namun kondisi pembiayaan global yang ketat
memicu keluarnya arus modal serta tekanan mata uang di berbagai negara, termasuk Indonesia. Mereka pun menilai ada risiko penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,9% pada tahun 2024 dan 2025. Beberapa faktor yang bisa membebani adalah melemahnya nilai tukar perdagangan, melemahnya harga komoditas, serta perlambatan ekonomi global yang bisa menghambat ekspor. Bank Dunia juga mencatat guncangan-guncangan terkait ketidakpastian geopolitik dan perubahan iklim dapat mengganggu rantai pasok global, sehingga mungkin mengurangi penerimaan negara dan memperketat posisi fiskal Indonesia. Ya pemirsa, itulah tadi mengenai infografis dari pertumbuhan ekonomi dan juga proyeksi ekonomi. Dan selanjutnya sementara itu debat calon wakil presiden akan segera dimulai. Salah satu tema yang akan dibahas ini mengenai ekonomi, khususnya ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital. Jelang debat tersebut, pengusaha di Indonesia menyuarakan harapan dalam bidang perekonomian pada masa pemerintahan yang akan datang dan menginginkan kebijakan yang panjang untuk menghadapi berbagai tantangan perekonomian saat ini. Perekonomian Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kadin Wilayah DKI Jakarta, Diana Dewi mengungkapkan angka konsumsi rumah tangga menurun akibat harga sebagian besar kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Berbagai tantangan tersebut diantaranya yakni melemahnya nilai tukar rupiah ke dolar Amerika, pecahnya perang antar negara hingga datangnya tahun politik. Diana menyebut menjaga stabilitas perekonomian adalah tugas pemerintah. Ia ingin pemerintah mendatang memastikan perekonomian Indonesia tidak berpengaruh secara signifikan oleh faktor dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, ia berharap pemerintah mendatang lebih memudahkan akses bagi pelaku UMKM. Kami berharap pemerintah ke depan bisa benar-benar fokus pada pengembangan ekonomi, termasuk membantu UMKM yang selama ini menjadi garda terdepan ketangguhan ekonomi bangsa. Selain itu, pemerintah harus lebih membuka ruang akselerasi bagi pengusaha lokal untuk mengembangkan usahanya melalui kemudahan perizinan yang terintegrasi antara daerah dan pusat. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang juga berharap pemerintah menciptakan landasan ekonomi nasional yang kuat. Hal ini sangat penting untuk mencapai target menjadi negara keempat dengan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2045. Pemerintah mendatang perlu memastikan adanya kesinambungan dalam setiap kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Bagaimana kesinambungan program kebijakan hilirisasi misalnya, kemudian kepastian pelayanan perizinan yang lebih mudah, yang lebih gampang, yang lebih pasti, kemudian juga komitmen terhadap kesinambungan berbagai kebijakan dan regulasi pemerintah, kemudian juga mengenai biaya logistik yang ke depan ya kita harapkan semakin murah, kemudian juga tenaga kerja yang berkualitas, kemudian juga bagaimana keberlanjutan industri kita ini ke depan. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia atau GPEI, Toto Dirgantoro berharap pemerintah mendatang bisa mengadakan swasembada pangan. Selain itu, Toto meminta pemerintah mengurangi utang ke negara lain untuk meringankan beban APBN. Memang kita masih bisa hutang sampai batasan tertentu dari PDB kita, tapi dengan satu konsekuensi, tolong jabarkan pembayaran bunganya, bayar hutangnya akan dari mana. Karena semakin kita berhutang, semakin berat beban APBN kita, dan semakin berat kita untuk mengembalikan pembayaran bunganya. Ini juga akan membuat negara kita menderita, khususnya masyarakat kita. Toto menambahkan pemerintah perlu menaruh perhatian lebih terhadap dunia ekspor demi meningkatkan cadangan devisa negara. Dari Jakarta, Ajeng Putri, Nusantara TV melaporkan. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya akan kembali dengan infografis lainnya. Sementara saya akan kembalikan ke Doni dan juga Nastiti. Baik, Gati, terima kasih atas informasi Anda tadi. Ya. Komprehensif juga, dan kita rasanya semakin penasaran dengan apa yang akan terjadi pukul 7 malam nanti.
ketika debat calon wakil presiden, karena sama sekali kita tidak pernah mendengar misalnya Prof. Mahfud bicara tentang utang luar negeri atau Caimin bicara tentang investasi APBD mungkin. Iya. Dan itu akan semakin menarik Itu akan nanti. terjawab nanti malam, Siti. Sabar ya, karena pertanyaan-pertanyaan itu juga masih muncul di benak pemirsa tentunya hingga saat ini. Tapi pemirsa, jangan kemana-mana. Tentunya kami akan segera kembali untuk melanjutkan program ini dengan dialog dengan narasumber. Tentunya sesaat lagi. Tetap bersama kami. Wakil Presiden itu harus siap menerima masukan. Tenang saja Pak, saya sudah ada di sini. 100% siap. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam debat atau jelang debat calon wakil presiden 2024 yang akan dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti di JCC. Iya, dan saat ini pemirsa kita akan diskusi dengan 3 orang juru kampanye dan juru bicara dari masing-masing pasangan calon yang akan kita hubungi melalui jaringan virtual, sambungan virtual. Sudah ada di ujung sana yaitu Ahmad Nur Hidayat, juru kampanye dari pasangan Capres-Copres Anies Muhaimin, dan juga ada Putri Komarudin, juru bicara dari pasangan Capres-Copres Prabowo Gibran, dan juga ada Jeffrey Wurangian, juru bicara dari pasangan Capres-Copres Ganjar Mahfud. Selamat sore Bapak Ibu. Apa kabar semuanya? Selamat sore. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pasti tim kampanye udah bersiap-siap. Selamat sore, Ya, salam semua. Sudah menuju ke JCC ya, bahkan mungkin sudah bersiap di JCC ya. Silakan Siti. Baik, saya ingin mulai dulu dari Putri. Perempuan dulu nih, Ya, kita mulai. oke. Bagaimana amunisi yang sudah disiapkan oleh tim untuk Gibran hari ini? Sebenarnya kalau soal amunisi, kita sebagai tim kampanye tidak harus terlalu banyak ya memberikan amunisi kepada Mas Gibran, karena ya seperti yang kita tahu, beliau juga sekarang masih menjabat sebagai seorang wali kota, dan pencapaian beliau di kota Solo semenjak beliau menjabat itu kan bukan kaleng-kaleng. Jadi kalau kita lihat misalnya topik yang akan dibahas hari ini terkait dengan ekonomi, Mas Gibran itu sudah menunjukkan performa beliau sebagai seorang yang berhasil meningkatkan ekonomi Solo dari yang minus 1,7 pada saat COVID, sekarang di tahun 2022 kemarin melonjak sampai dengan 6,25%, dan ini jauh di atas rata-rata nasional dan juga jauh di atas rata-rata provinsi Jawa Tengah yang hanya 5,3%. Dan kalau kita misalnya lihat juga bagaimana beliau telah sukses merevitalisasi sektor pariwisata di kota Solo sehingga bisa meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Karena kesuksesan seorang kepala daerah tentu kita lihat dari bagaimana mereka bisa mengelola PAD sehingga tidak bergantung pada transfer ke daerah dari pusat. Kalau pendapatan asli daerah kota Solo ini dari yang hanya 400 sekian miliar di tahun 2020-2022 itu sudah mencapai 1,7 triliun. Dan itu adalah keberhasilan beliau dalam meningkatkan UMKM juga. UMKM angkanya melonjak di tahun 2022 sudah ada 11.000 UMKM di kota Solo yang terus diberikan pendampingan dan juga terus diberikan akses terhadap permodalan tentunya, dan pengetahuan terkait dengan literasi terkait dengan permodalan dan juga pengelolaan keuangan mereka, sehingga hal-hal ini sebenarnya bisa menjadi modal yang sangat kuat untuk Mas Gibran sendiri nanti untuk menjawab seluruh pertanyaan yang dilontarkan pada saat debat. Dan kalau dari strategi ekonominya Paslon 02 kita fokus pada keberlanjutan program ekonomi yang sekarang sudah dengan sangat baiknya disiapkan oleh Pak Jokowi sebagai landasan yang sangat kuat. Kita mempunyai landasan ekonomi yang sangat baik. Sekarang pertumbuhan ekonomi kita sampai akhir tahun diproyeksikan 5%, inflasi kita terjaga di 3%, dan ini merupakan modal yang sangat baik bagi nanti siapapun yang menjabat. Ya tentu dari kami harapannya Pak Prabowo dan Mas Gibran yang akan menjadi presiden dan wakil presiden di tahun 2024 untuk melanjutkan agenda pembangunan, agenda ekonomi, sehingga nanti Indonesia bisa benar-benar on the right track untuk mencapai negara maju tahun 2045.
yang akan kita nantikan nanti ketika debat calon wakil presiden, kejutan apa yang akan dibawa Mas Gibran nanti di tapi dalam saya forum ada itu? penasaran sedikit Mas Titi ke Mbak Putri ya, karena di luar sana Mbak Putri ada beberapa suara yang kemudian meremehkan dalam tanda petik underestimate calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana menjawab hal seperti ini? Satu, sebagai seorang anak muda dan saya juga sering mengalaminya, kita memang sering di underestimate. Tapi anak-anak muda ini kan kita mempunyai agenda ataupun inovasi dan kreativitas yang bisa kita tawarkan di setiap jabatan ataupun tugas yang diberikan untuk kita emban. Dan Mas Gibran ini telah membuktikan lagi dan lagi bahwa pada saat orang underestimate beliau menjadi seorang wali kota, ketika beliau berdebat di forum debatnya kepala daerah, pada saat itu kita bisa menyaksikan langsung kepiawaian beliau dalam menyampaikan ide, gagasan, dan narasi besarnya untuk kota Solo. Dan kalau beliau ini bukan hanya sekedar janji manis saja, tapi sekarang performanya sudah bisa kita lihat. Kota Solo bahkan sekarang sudah dinobatkan menjadi kota kreatif oleh UNESCO. Jadi bukan hanya diakui secara nasional, tapi juga diakui secara internasional. Jadi saya rasa seperti yang Mas Gibran selalu sampaikan kepada kita anak-anak muda di TKN, kalau kita di underestimate, kita diremehkan, senyumin aja. Karena menurut beliau ini adalah sarana kita untuk bisa terus memperbaiki diri, fokus pada apa yang menjadi tujuan kita, program kerja kita, dan tidak perlu mendengarkan suara-suara sumbang yang mungkin hanya bisa bernarasi saja gitu. Tapi realisasi kerjanya itu bahkan belum terlihat sampai sekarang. Bahkan kalau kita dengar sering sekali di TKN mengatakan bahwa ekonomi kerakyatan, ekonomi digital itu makanan sehari-hari buat Gibran ketika menjabat wali kota Solo. Oke, Mbak Putri tahan dulu. Saya sekarang ke Mas Ahmad Nur Hidayat, juru kampanye dari paslon nomor 1. Kalau tadi pasangan nomor 2 menurut Putri, asumsinya amunisinya tidak perlu karena memang itu sudah menjadi kerjaan sehari-hari. Bagaimana dengan paslon nomor 1? Apa amunisi yang disiapkan? Mas Ahmad bisa dengar? Ya, mudah-mudahan suara saya tidak terputus-putus ya, Mbak. Ya, silakan Mas. Mana sih? Bisa, bagus. Ya, kalau kita lihat beda dengan Mas Gibran ya, yang banyak bermain di pemerintah daerah. Kalau Caimin ini kan kalau kita lihat rekornya kan sudah sangat luar biasa ya. Di usia 33 tahun, bayangkan di tahun 99 beliau sudah mulai masuk di parlemen dan pernah menjadi Menteri Tenaga Kerjaan. Jadi kalau kita lihat dengan bagaimana Caimin berkiprah selama ini, tentunya isu ekonomi ya, apalagi isu ekonomi makro ini sudah jadi makanan sehari-hari Caimin. Jadi kalau sekarang ditanya bagaimana nanti penampilan Gus Imin, maka saya ingin katakan Gus Imin sudah menyiapkan kejutan-kejutan buat rakyat Indonesia, dan saya kira ini kejutannya nanti kita saksikan ya jam 7 malam nanti ya bersama-sama di KPU. Tapi yang saya sampaikan adalah dalam perdebatan ekonomi tentunya bukan sekedar menghafal jawaban ya atau memprediksi pertanyaan, tetapi ini bagaimana pemahaman, pengetahuan dan jam terbang ini akan membuktikan ucapan yang akan keluar dari jawaban. Jadi kalau kita lihat kalau kandidatnya terbata-bata atau terkesan sedikit menghafal begitu ya, ini menunjukkan bahwa perdebatan ini seolah-olah hanya pengetahuan. Tetapi kalau dari sisi kami ya Caimin, kita tidak hanya mengatakan ini adalah sekedar pengetahuan, tetapi ini adalah penggambaran rekam jejak dari apa yang akan dilakukan oleh kandidat presiden dan wakil presiden kami, dan juga akan kami bawa untuk Indonesia yang lebih baik. Kalau kita lihat visi kita adalah Indonesia adil, makmur untuk semua. Dan saya kira sekarang ini masyarakat kita sedang merasakan ketidakadilan, atau sedang merasakan kepurukan ya, terutama dalam hal pendapatan ekonomi, dan mudah-mudahan ini akan dijawab dengan tuntas, dengan gaya Caimin gitu ya, yang spontan, yang mungkin juga agak jenaka begitu. Saya kira itu yang akan disampaikan nanti oleh Caimin. Itu yang ditunggu juga sih, karena selama ini pembawaan Caimin yang mungkin karena backgroundnya aktivis ya, jadi sepertinya santai, rileks, banyak bercandaan, banyak joke. Oke, ditahan juga Mas Ahmad, saya ke Pak Jeffrey Wurangian, juru bicara dari paslon nomor 3. Apa yang dipersiapkan untuk cawapres Anda, Pak Jeffrey? Latihannya seperti apa untuk menghadapi debat malam ini? Terima kasih. Tadi kita sudah dengar masing-masing juru bicara, semua baik. Dan untuk pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini kombinasi yang lengkap.
Karena satu memang sudah tidak diragukan lagi di pemerintahan, bahkan sebelumnya juga sebagai anggota legislatif, anggota DPR. Dan Pak Mahfud ini adalah seorang yang semua kenal sebagai pakar hukum, sehingga nanti akan dilihat hal-hal yang terkait dengan memang yang melanggar hukum, aturan, ataupun yang ya katakanlah KKN dan sebagainya. Nah, ini tugasnya Pak Mahfud ini dia. Akan melihat distorsi-distorsi itu semua, sehingga rakyat menanti-nantikan ini semua. Bahwa kalau kita bicara investasi banyak bocor, nah ini kita pintu gerbangnya. Jadi ini pun di samping pintu gerbang dan pengawal. Sehingga nanti kita lihat dalam debat sebentar, bagaimana yang visi misi itu akan dijelaskan kepada publik, yaitu oleh Pak Mahfud. Nah, dan sudah mempersiapkan demikian rupa karena beliau itu pengalaman baik dia sebagai juga anggota legislatif, juga yudikatif, demikian juga sebagai pakar hukum, dan sekarang seorang eksekutif menteri koordinator Hukum dan HAM. Jadi pengalaman di legislatif, pengalaman yudikatif, semuanya sudah mumpuni, apalagi di eksekutif sudah mumpuni. Bahkan nggak tanggung-tanggung julukan untuk Prof. Mahfud itu adalah pendekar hukum. Apa artinya ekonomi, apa artinya kesejahteraan kalau hukum tidak ditegakkan di situ? Kira-kira seperti itu. Tapi jawabannya nanti malam kita saksikan sama-sama ya. Baik, Bapak-Bapak dan Mbak Putri juga sepertinya sudah harus merapat ke JCC ya. Untuk itu terima kasih kepada Mbak Putri Komarudin. Ya, kalau Pak Jeffrey sama Pak Ahmad Nur Hidayat mudah-mudahan masih bisa bersama kami sampai sesi berikutnya ya. Dan tentunya pemirsa kita juga sudah punya narasumber di studio yang akan diskusi dengan kita nanti setelah break. Ada di sebelah saya Mas Saidiman Ahmad, peneliti dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC. Apa kabar Mas Said? Baik. Sehat ya? Sehat. Oke, tahan dulu komentarnya. Siap. Kita rehat sejenak pemirsa, jangan kemana-mana, kami segera kembali sesaat lagi. Wakil Presiden itu harus siap menerima masukan. Tenang saja Pak, saya sudah ada di sini. 100% bisa. Anda masih bersama kami dalam jelang debat calon wakil presiden 2024. Iya, dan kita langsung saja ketemu dengan Mas Saidiman Ahmad dari SMRC. Yang benar SMRC atau SMRC sih? Apa harus saja? konsisten dong. Soal selera. Tapi kalau selera Anda terhadap kira-kira cawapres yang akan berlaga nanti malam, condongnya kemana? Yang bisa menjawab pertanyaan soal keberpihakan pada masyarakat. Oh, pertanyaannya sulit sekali. Pertanyaan sulit, jawabannya bisa dong. Dan debatnya juga belum terjadi. Tapi saya kira memang saya menduga publik banyak yang menunggu debat ini. Dan ini saya kira adalah pertama kalinya perhatian publik cukup tersita untuk cawapres. Biasanya cawapres itu tidak terlalu menarik perhatian ya. Kenapa? Karena ada faktor Gibrannya, Pak Mahfudnya. Ada faktor pertama faktor Gibran ya, dia adalah anak presiden, seorang kepala daerah yang cukup cemerlang tadi disebutkan ya, bukan kaleng-kaleng. Kemudian ada Pak Mahfud MD yang pendekar hukum dan sudah cukup lama ya ada di dalam pemerintahan, di legislatif juga pernah, kemudian di yudikatif juga sangat cemerlang gitu, jadi muncul sebagai cawapres. Kemudian Muhaimin juga saya kira adalah sosok yang cukup cemerlang ya. Dia adalah salah satu ketua umum partai termuda pada masanya dan salah satu ketua umum partai yang paling lama setelah Megawati Soekarno Putri. Jadi sangat. Ini kemana ini arahnya? Kalau bicara lama durasi menjadi ketua partai, hati-hati loh, bukan cuma Caimin kan. Saya ingin mengatakan bahwa memperhatikan debat cawapres ini penting. Ini agak beda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Ya, artinya Anda memposisikan cawapres ini penting ya, bukan cuma sekedar ban serep. Saya kira untuk sekarang ini penting. Walaupun di publik kita, di dalam temuan-temuan survei yang kami lakukan, ketika orang akan memilih capres-cawapres, sebelum-sebelumnya, itu yang dilihat hanya capresnya sebetulnya. Cawapresnya ini kurang diminati atau kurang dilihat sebagai faktor gitu. Tetapi saya kira ini mungkin akan ada pergeseran ya, setelah muncul cawapres-cawapres yang saya kira punya bobot yang sangat baik tadi ya, di bidangnya masing-masing, di wilayahnya masing-masing. Dan Anda melihat tema hari ini akan menguntungkan bagi semua calon?
Karena ada yang mengatakan untungnya cuma di paslon tertentu aja nih. Iya, saya juga mendengar begitu bahwa ini kan temanya soal siapa yang diuntungkan? Ekonomi kreatif, ekonomi digital, ekonomi kerakyatan dan seterusnya. Dan ini mungkin kalau kita lihat dari sisi background mungkin ini lebih berhubungan dengan latar belakang Gibran Rakabuming Raka ya. Walaupun ada juga yang katanya Assalamualaikum warahmatullahi soal urusan ekonomi kan domainnya presiden, betul, bukan wakil presiden. Nah, ini saya nggak tahu ini KPU menempatkan tema soal ekonomi ini kepada cawapresnya nih. Bagaimana Mas Said? Tapi pada akhirnya mungkin ya tema-tema lain juga sebetulnya domainnya presiden. Persoalan hukum, HAM juga kan presiden juga. Persoalan-persoalan lain juga presiden sebetulnya. Tapi kan kemudian diputuskan bahwa cawapres juga perlu berdebat ini karena pada akhirnya publik juga selain memilih capres juga memilih cawapresnya pada dasarnya satu paket gitu. Jadi publik juga perlu melihat ini cawapresnya ini bisa apa gitu ya dalam hal ini. Dan kemudian ya itu tadi saya katakan bahwa figur dari masing-masing cawapres ini penting untuk dilihat. Saya kira menarik. Buat saya misalnya saya sangat ingin menonton perdebatan ini. Bagaimana misalnya Mahfud MD berdebat dengan bukan hanya dengan Muhaimin tapi juga dengan Gibran, itu kan juga ditunggu-tunggu ya. Tadi dikatakan bahwa banyak orang mungkin ya yang meng-underestimate Gibran Rakabuming Raka, tapi kita akan lihat. Apalagi kalau kita lihat temanya ini sangat berhubungan dengan dia. Jangan-jangan Mas Said ini adalah keuntungan bagi Mas Gibran karena dia punya mentor pribadi 9 tahun terakhir ini bicara tentang pertumbuhan ekonomi misalnya. Iya, bisa jadi begitu ya. Coba Pak Jokowi memang cukup sukses ya dalam ekonomi, terutama dalam membangun infrastruktur, kemudian dia juga berusaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan yang terakhir memperbaiki institusi ekonomi yang melalui perampingan aturan-aturan RUU Undang-Undang Cipta Kerja dan seterusnya memang, dan punya warisan yang cukup baik, tetapi bukan berarti dia tidak punya persoalan juga. Kalau kita lihat tadi pertumbuhan ekonomi kan, kalau kita bandingkan dengan era Pak SBY kan sebenarnya Pak SBY lebih tinggi pertumbuhan ekonomi dibanding sekarang. Jadi 6% kan? Iya, masih ada celah sebetulnya untuk katakanlah cawapres seperti Muhaimin untuk kemudian masuk. Bahkan kalau mau menyerang misalnya seperti yang dilakukan Anies pada debat pertama. Kemarin, bahkan untuk persoalan ekonomi juga masih ada persoalan sebenarnya. Tapi Mas Said, apakah Anda akan melihat begini? Kan sekarang perdebatan, kalau tadi Anda mau lihat debat adu gagasan antara Prof. Mahfud dengan Gibran misalnya, apakah itu akan benar-benar terjadi ya? Saya kok agak ragu. Karena kan bagaimanapun Gibran ini anaknya. Ini underestimate kan? Bukan. Karena saya termasuk yang menunggu kejutan itu, Doni. Tapi Nasiti jangan lupa soal ekonomi itu juga kan harus ada kepastian hukum. Iya, betul. Nah, Prof. Mahfud kan katanya panglima pendekar hukumnya di situ loh, Nas. Untuk berdebat kan termasuk ini Gibran ini masih anak bosnya gitu. Apakah itu nanti akan terjadi beneran debat? Ya, saya kira bisa saja terjadi. Kita tahu bahwa sosok seperti Mahfud MD ini kan dia sangat langsung itu, tidak terlalu banyak basa-basi ketika bicara. Dia tidak peduli Anda siapa gitu. Dia akan menyerang ketika harus menyerang. Dia akan membicarakan secara objektif ketika dia butuh membicarakan itu. Jadi saya kira kalau Mahfud kemudian melakukan serangan, itu mungkin saja terjadi. Tapi pinjam kata Nasiti tadi, anak presiden itu privilege dong. Kan tidak semua bisa mendapatkan hak istimewa seperti itu. Artinya Gibran bisa memanfaatkan kedekatannya dengan RI1 untuk mendapatkan akses data, ya kan? Peluang-peluang yang mungkin di depan mata bisa dia sampaikan dalam debat nanti malam. Jangan lupa capresnya juga. Iya, capresnya juga. Iya, tentu saja. Misalnya tadi akan dikatakan oleh Putri bahwa di Solo ini banyak sekali kemajuan ekonomi, misalnya pertumbuhan ekonomi tumbuh dari minus 1, sekian menjadi melebihi target provinsi. Melebihi target provinsi dan nasional. Pertumbuhan nasional kita kan rata-rata 5% pasca Covid, tapi dia sampai 6%. Tetapi juga harus diingat bahwa ada banyak sekali proyek-proyek nasional yang diarahkan ke sana. Dan ini kan jadi perbincangan publik juga. Bisa jadi. Karena dia anak presiden, mungkin bapaknya tidak langsung begitu ya, tapi karena beliau adalah anak seorang presiden, maka secara natural begitu ya, ini menjadi gula gitu ya. Tapi Mas Said kan itu bukan sebagai alasan untuk dalam tanda petik underestimate Gibran kan? Tentu saja. Apakah mungkin calon wakil presiden yang lain malah harus siap-siap nih akan ada kejutan dari yang katanya anak kecil ini? Betul. Dan kalau kita berkaca pada debat di pemilu sebelumnya, waktu itu pernah Pak Ma'ruf Amin juga pernah di underestimate pada dasarnya ketika
bisa apa ini seorang kiai agak senior. Dianggap hanya tukang stempel aja untuk menghilangkan isu-isu. Ya betul. Bagaimana mereka dia akan berdebat dengan Pak Sandiaga Uno gitu ya, yang cerdas gitu kelihatannya. Tapi ternyata tidak. Di dalam debat orang yang di underestimate ketika agak tampil lebih baik itu justru bisa mengubah persepsi publik. Jadi agak hati-hati sebenarnya. Justru tokoh yang di underestimate ini bisa menunjukkan sesuatu. Ketika ekspektasi orang sedikit terpenuhi atau sedikit melampaui ekspektasi, itu bisa menjadi luar biasa efeknya karena dia dasarnya di bawah ini menurut persepsi orang. Kita akan lanjutkan usai jeda nanti. Saya ingin melihat sebenarnya SMRC selama ini dalam menjalankan survei-survei itu terkait dengan laju kepercayaan publik dari track record masing-masing cawapres itu seperti apa. Nas, ini ada 300 halaman saya lihat. Udah siap. Banyak sekali pertanyaannya nanti. Tapi nanti tentunya ya. Iya. Usai jeda kami kembali saat lagi. Wakil Presiden itu harus siap menerima masukan. Tenang saja Pak, saya sudah ada di sini. 100% siap. Anda masih bersama kami dalam jelang debat calon wakil presiden 2024 dan di studio kita masih bersama Mas Saidiman Ahmad, peneliti dari SMRC. Mas Saidiman, menyambung pertanyaan saya sebelum jeda tadi. Selama ini yang dilakukan survei-survei terhadap ketiga paslon ini, bagaimana sebenarnya laju kepercayaan publik terhadap track record masing-masing? Oke, saya kira kalau kita melihat pada cawapres, seperti yang tadi saya katakan, sebenarnya kalau kita bandingkan dengan posisi capres itu agak jauh posisinya. Jadi publik itu masih melihat capres sebenarnya. Cawapres ini posisinya, misalnya kalau kita masukkan simulasi 6 nama, capresnya itu bisa dapat suara 30%, 20%. Cawapresnya ini 2%, di bawah 2%, jauh, ya? 1%. Jadi sangat jauh sebetulnya. Itu yang karena fokus perhatian publik pada capres. Jadi kalau kita maksudnya siapapun cawapresnya nggak ngaruh gitu? Sebetulnya. Nah, jadi seperti apapun penampilan mereka malam nanti nggak berpengaruh signifikan. Kalau kita lihat pengalaman sebelumnya dan hasil studi sebelum ini terjadi, sebetulnya tidak terlalu berpengaruh. Yang paling berpengaruh itu adalah capres sebenarnya. Kecuali ada kejutan. Kecuali ya mungkin ada kejutan. Tetapi tadi saya katakan bahwa ini kan untuk pertama kalinya capresnya ini tokoh-tokoh penting semua dan punya cemerlang semua di wilayahnya masing-masing. Jadi saya walaupun sebelum-sebelumnya posisinya tidak begitu penting, tapi bisa saja ini menunjukkan satu hal yang lain gitu ya. Kalau kemudian perdebatannya mengejutkan tadi. Ya, kira-kira siapa yang lebih dulu memberikan kejutan? Kalau kita lihat perdebatan capres kemarin bisa jadi Muhaimin Iskandar mengikut capresnya gitu. Iya, mengikut capresnya memberi kejutan. Artinya itu bagian dari strategi tim kampanyenya. Bisa jadi karena kan posisi Anies Muhaimin ini kan posisi antitesa terhadap pemerintah gitu ya. Perubahan. Mereka membawa perubahan gitu, tentu mencari celah untuk kemudian melakukan serangan dan persoalan pada Anies Muhaimin itu kan mereka menghadapi kelompok politik pemerintah, di mana pemerintah sekarang ini sangat populer, approval ratingnya sangat tinggi, sekitar 76% sekarang. Dia harus menghadapi itu, jadi perlu mengeluarkan sesuatu yang kemudian bisa mendegradasi kira-kira kepercayaan publik pada pemerintah ini dan kepercayaan publik pada yang merepresentasikan pemerintah. Katakanlah di dua calon yang lainnya. Iya, di dua calon yang lain. Yang artinya dua calon yang lain itu menjual jasa pemerintahan sekarang nggak ada masalah gitu kan? Iya, meneruskan begitu kan? Mempercepat. Ya, mempercepat, akselerasi. Ya, tidak ada masalah, walaupun beda juga, tidak sepenuhnya sama kan antara Gibran dengan Mahfud. Gibran ini ya lebih keberlanjutan, tapi Mahfud ini dalam istilah NU itu mengambil sesuatu yang baik dari masa lalu dan mengubah. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Tinggalkan gitu yang kan? buruk. Ya itu kalau Nadlin itu kalau ke masjid itu kan. Sendal. Tapi bukan itu di sini. Itu. Ya kan? Nah, bicara soal ketiga cawapres ini, kan masing-masing punya gaya komunikasi yang unik berbeda-beda gitu kan. Ya, taruhlah Cak Imin itu dengan tadi Nasiti bilang beliau aktivis sejak muda. Public speakingnya oke. Ya kan? Kemudian Prof Mahfud apalagi. Ya itu seperti perpustakaan
akan berjalan. Tapi kan Mas Gibran ini kan juga pengalaman seperti yang katakan tadi kan memimpin kota. Walaupun kita bicara ini konteks nasional, ya kan, jangan coba-coba urusan nasional. Nah, bagaimana menjawab keraguan soal nasional itu oleh anak kecil yang memimpin kota gitu loh. Nah ya, saya kira betul bahwa Muhaimin Iskandar ya, dia dulu bahkan ketua umum PMII secara nasional. Jadi sejak masih muda dia udah memimpin organisasi yang DPR, lingkupnya nasional, anggota DPR, Menteri Ketenagakerjaan dan seterusnya. Jadi gaya komunikasinya itu sangat lentur begitu ya. Sangat dia khas seorang aktivis dan politisi. Asal jangan tanya sama keluarga Gus Dur ya. Lain lagi. Kemudian Pak Mahfud tentu saja beliau kan kaya sekali dengan pengalaman dan juga punya rekam jejak yang menjaga integritas gitu ya, sehingga dia tidak ragu-ragu untuk menyatakan sesuatu gitu, untuk menyatakan pikirannya. Nah itu saya kira di semua trias politika dia sudah masuk kan, eksekutif, yudikatif, legislatif ya kan. Ya, dan track recordnya kan bersih gitu ya, dikenal sebagai pendekar hukum misalnya, dan sehingga dia tidak ragu untuk menyatakan sesuatu yang ada di dalam pikirannya. Agak beda mungkin dengan politisi yang lain yang harus menimbang-nimbang karena ada kepentingan. Nah, pada Gibran saya kira kemungkinan kekuatannya adalah pada pengalaman yang sesuai dengan tema yang akan dibahas ini. Gibran ini mewakili, saya kira ya, mewakili cara komunikasi anak-anak muda yang tidak terlalu banyak bunga-bunganya gitu, langsung pada persoalan, membicarakan sesuatu yang memang dialami gitu ya, dan ngasih solusi yang konkret gitu ya, yang bisa dieksekusi kira-kira secara praktis. Artinya nggak apa-apalah bagi pendukung 1 dan 3 itu tidak nyambung frekuensinya, tapi untuk yang 40 sekian juta anak muda nanti ini, itu sasarannya Gibran. Saya kira itu akan dioptimalkan ke sana sasarannya ya, orang kelompok atau generasi yang berpikirnya itu praktis gitu ya. Oke, tapi kan nggak mungkin Mas Gibran akan joget gemoy kan? Tidak tahu. Bisa saja. Saya setuju dengan tadi pendapat Putri bahwa kalau anak muda biasanya kalau diejek, diinjek itu dia akan ngasih kejutan di ujung. Gitu. Dia menjawab dengan kejutan begitu ya. Dia akan menjawab dengan kejutan. Tapi ini juga menjawab nanti akan menjawab pertanyaan publik juga bahwa selama ini Gibran itu irit bicara apakah alternatif ada 2. 1, memang benar-benar tidak menguasai apa yang ditanyakan oleh wartawan misalnya, atau 1 irit bicara supaya meminimalisir kesalahan. Antara 2 itu yang mana kira-kira kalau Mas Said lihat? Saya kira bisa juga dua-duanya. Kalau kita berkaca pada bapaknya Jokowi, itu kan sebenarnya agak mirip-mirip karakternya. Kalau ditanya wartawan gaya komunikasinya, gaya komunikasinya begitu. Tapi ketika masuk di debat, dia mempersiapkan diri secara maksimal sehingga dalam 2 kali pilpres gitu, debat dengan Prabowo Subianto, sebetulnya Pak Jokowi selalu memenangkan pertarungan itu dalam debat, dan dia menguasai persoalan secara detail karena dia mempersiapkan itu secara detail. Dia tidak sampai kepada konsep-konsep yang abstrak begitu ya, dia masuk ke detail-detail kebijakan. Nah itu saya kira yang bisa jadi itu kejutannya kalau Gibran masuk ke detail kebijakan. Tentang trade off setiap kebijakan begitu ya, ada plus minusnya, ada berarti strateginya sudah tepat ya? Bisa jadi. Atau dengan kata lain, Gibran memilih panggungnya. Kalau misalnya Cak Imin dan Prof Mahfud, setiap panggung dioptimalkan untuk menyampaikan visi misi, tapi Gibran hanya memilih panggung tertentu, begitu? Bisa jadi begitu, karena mungkin dia juga menyadari misalnya kekurangannya, bahwa dia tidak bisa mungkin seluas Muhaimin Iskandar, dia bisa bicara apapun, tapi dia memilih topik yang akan dia bahas gitu ya, topik yang dia alami, yang kira-kira dia bisa jawab gitu. Saya kira itu juga satu strategi yang penting. Iya, tapi sebentar, saya mau tanya dulu kaum ibu ya. Ini kan hari ibu gitu kan. Oh gitu. Iya dong, ya kan. Kalau menurut Nastiti sendiri kira-kira dari 3 cawapres nih, kita kan hafal rekam jejaknya gitu kan. Kalau dari sisi kemampuan presentasi, oke lah, masing-masing punya gaya. Kira-kira prediksinya Nastiti nanti malam yang akan kasih kejutan yang mana nih? Saya rasa sekali lagi Gibran sepertinya akan memberikan kejutan. Oke, catat ya, satu-satu Gibran. Jangan lupa loh, ada Prof Mahfud pendekar hukum dan juga Cak Imin, aktivis luar biasa. Kalau kita bicara kejutan, artinya kan sesuatu yang anomali, sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya, Doni. Kita sudah lihat Prof Mahfud seperti apa kegapeannya dalam dulu ketika di DPR, ketika di yudikatif, apalagi
Dan ketika menjadi menteri, kita sudah melihat Caimin, kita juga sudah lihat pembawaannya sungguh rileks, luar biasa, menjawab pertanyaan wartawan. Kita kalau berkunjung ke Kementerian Tenaga Kerja dulu, bagaimana dia menjawab dengan secara lugas dan semuanya berbasis data. Gibran, mohon maaf, saya belum pernah melihat selama ini, tapi mungkin itu juga unsur kejutannya. Nah, kenapa kok mengandalkan kejutan dari sesuatu yang belum pernah ada buktinya gitu loh? Kejutan itu ini PR buat dia nanti. Kejutan itu ya itu karena kita tidak pernah melihat yang seperti itu. Nah, kalau mungkin kaum hawa itu kan ada faktor X ya Mas ya, yang mungkin itu yang nggak bisa juga diubah oleh pemilih-pemilih yang sudah loyal begitu kan. Tapi kalau Anda melihat ya dari hasil penelitian SMRC sendiri, apakah ada satu indikator yang kemudian memungkinkan seseorang itu bisa berpindah ya dari pasangan calon yang satu ke misalnya pasangan ke Mas Gibran misalnya ya, taruh saja seperti tadi yang Nasi dikatakan gitu. Karena efek kejutan yang akan dihadirkan nanti malam, walaupun kita belum tahu kejutannya apa. Dan jangan lupa perempuan banyak yang harus disasar. Bu Mega kan dulu begitu mengatakan, saya tidak kalah, cuma kalah suara dari Pak SBY karena sejatinya kaum wanita pemilih perempuan kan lebih banyak waktu itu kan. Nah, gimana nih Mas? Jadi saya kira betul. Kalau kita bicara mengenai efek debat, sebetulnya efeknya ada tetapi terbatas. Misalnya, terutama karena misalnya kalau kita lihat komposisi penduduk kita itu 37% itu hanya lulusan SD sebetulnya. Kelompok lulusan SD ini mungkin tidak akan terlalu banyak terpengaruh. Tetapi ada jumlah yang mungkin sedikit tetapi signifikan. Katakanlah misalnya sekarang orang sudah memilih 20% diantaranya itu menyatakan masih mungkin pindah. Kemungkinan ini adalah pemilih yang rasional. Kemudian ada undecided voters. 25%. 6%. Jadi kalau 6%. Kita tambah undecided voters dengan swing voters itu sekitar 26%. Yang masih mungkin berpindah. Ini mungkin kelompok-kelompok yang masyarakat yang sudah memilih tapi masih menunda gitu. Masih mungkin berubah pikiran. Dan di dalam survei-survei kita, faktor yang menentukan orang memilih itu ada dua. Yang pertama rekam jejak, yang kedua platform kebijakan. Rekam jejak kan bisa mereka langsung lihat. Tapi platform kebijakan ini biasanya muncul di dalam debat. Dan ini mempengaruhi kelompok 26% itu umumnya biasanya. Jadi debat-debat semacam ini penting bukan untuk seluruh publik, tapi untuk 26% itu. Nah kalau kita lihat perbedaan suara antara pasangan capres sekarang itu masih mungkin berubah komposisinya. Kalau 20% misalnya atau 26% ini ngeblok ke satu pasangan. Ini bagian terakhir nih dari diskusi kita nih Mas Said ya. Tadi sudah bahas soal kejutan, kemudian jangan underestimate. Ini calon wakil presiden yang akan berlaga masing-masing pasti sudah mempersiapkan diri dan sudah siap dengan kejutannya masing-masing. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada publik agar mengambil ya bukan cuma show-nya saja. Ya ini yang bagian penting dari debat calon wakil presiden. Karena wapres harus kualitasnya sama dengan presiden. Ya. Saya kira yang paling penting yang diperhatikan oleh publik secara umum adalah tawaran kebijakan yang konkret yang akan diberikan oleh para cawapres ini. Bagaimana mereka meyakinkan publik bahwa mereka ini layak untuk menjadi orang nomor 2 di Republik Indonesia. Apalagi ke depan kan kita punya tantangan yang sangat besar. Punya cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju begitu ya. Di 2045 setidaknya, dan itu kan pekerjaan yang tidak mudah gitu, pekerjaan yang besar. Jadi publik harus diyakinkan itu. Yang kedua adalah ini penting mengingat publik kita sebetulnya kalau kita lihat dari pemilu ke pemilu itu memiliki peningkatan rasionalitas yang semakin baik. Atau dari pengalaman pemilu selama ini mereka cukup rasional. Mereka akan memilih calon pemimpin yang memenuhi ekspektasi mereka bahwa ini akan, katakanlah sekarang ini kan umumnya publik mengapresiasi kinerja pemerintah. Mereka menginginkan agar pemerintah yang ke depan itu bisa melanjutkan setidaknya. Kalau tidak menyempurnakan, kalau tidak memperbaiki, kalau tidak mempercepat kebijakan-kebijakan seperti yang dilakukan sekarang gitu. Jadi mereka ingin agar pemimpin ke depan itu melanjutkan. Nah, saya kira forum debat inilah momen di mana publik bisa menentukan secara objektif siapa di antara mereka yang betul-betul bisa melanjutkan. Bukan hanya karena dia anaknya presiden, bukan hanya karena presiden terlihat dekat-dekat sama mereka kemudian ini akan melanjutkan, tetapi secara objektif gitu ya, melalui pemaparan visi dan misi mereka. Kenapa dari tadi ngulang-ngulang anak presiden? Emang jagonya yang nomor 2 begitu? Kalau tadi Mas Zaid mengatakan melanjutkan, itu kan berarti identik sama 2 dan 3. Karena satu menawarkan suatu perubahan yang baru kan, sesuatu yang memang belum dilakukan oleh pemerintahan yang lama. Ya, tapi jangan lupa bahwa
Anies Muhaimin sekalipun sebetulnya mereka bukan hanya mengemukakan kata perubahan, tetapi di dalamnya sebenarnya mengandung perbaikan, memperbaiki sesuatu yang masih kurang. Katakanlah tadi misalnya dari sisi ekonomi, ya orang mengapresiasi bahwa Presiden Pak Jokowi, pemerintahan Pak Jokowi ini sangat bagus dalam ekonomi. Tapi kalau kita bandingkan pertumbuhan ekonomi dengan sebelumnya kan masih lebih rendah. Itu artinya masih ada persoalan. Belum lagi kalau kita bicara soal ketimpangan misalnya. Ya, antara pusat dan daerah itu masih ada, walaupun coba diperbaiki tetapi masih ada persoalan. Belum lagi kalau kita bicara persoalan di luar ekonomi, persoalan HAM, kebebasan sipil, persoalan demokrasi, kan itu juga ada masalah di sana yang bisa diperbaiki. Saya kira kata perubahan di sana mengandung itu, memperbaiki sesuatu yang sudah baik. Jadi karena itu dia juga sebenarnya punya kesempatan untuk kemudian menaikkan elektabilitas. Ya. Atau justru kejutannya ada di paslon 1 nantinya, karena membawa sesuatu ide segar, ide yang baru. Perubahan. Tapi kita tidak ingin mendengar sekali lagi janji-janji manis saja atau debat yang sifatnya cuma subjektif aja, tapi lebih dalam dari itu. Nah, terkait debat nanti, Mas Said, apakah atau begini, seberapa besar debat calon wakil presiden ini akan membawa elektabilitas untuk masing-masing capresnya? Ya, itu tadi saya katakan di segmen sebelumnya bahwa publik kita sekarang masih ada sekitar 26%. Ya, itu swing sasarannya voters dan ini yang masih mungkin berubah. Dan kalau kita lihat selisih antar pasangan capres itu kan masih mungkin berubah, terutama yang nomor 3 dan nomor 2 gitu ya. Maksud saya yang memiliki elektabilitas ketiga dan kedua itu masih bisa berganti-ganti di sana. Selisihnya masih di dalam margin of error. Jadi perubahan sedikit di dalam komposisi suara ini bisa berpengaruh. Kemudian yang kedua juga bisa berpengaruh apakah nanti pemilihan presiden kita akan berlangsung 1 putaran atau 2 putaran. Kalau performa Prabowo Subianto kurang atau Gibran kurang, itu kan bisa jadi mengubah situasi di mana kesempatan mereka untuk menang 1 putaran menjadi lebih kecil misalnya. Jadi itu bisa mengubah itu. Jadi rasa-rasanya Doni cawapres atau wapres yang selama ini dipandang sebagai ban serep saja itu tidak berlaku di sini. Oh enggak ya, harusnya juga tidak kan, karena wakil presiden punya peran penting kan. Ya, kita lihat kiprahnya Pak JK dulu. Betul, ya kayak Ma'ruf Amin juga kan seperti itu kan. Tapi ada satu sebelum kita akhiri diskusi kita Mas Said, ini soal show, kita berharap juga menjadi show yang menarik malam hari nanti. Tapi calon wakil presiden juga harus bukan cuma menyuguhkan janji tapi berbasis data. Seberapa yakin Anda ketiganya akan menyuguhkan data, bukan sekedar lipstick atau janji-janji di bibir? Singkat saja Mas. Saya percaya mereka akan menyuguhkan itu karena kita lihat bahwa sekarang ini suasana pemilu kita ini basisnya lebih objektif sekarang. Orang bermain data sekarang, tidak lagi seperti sebelumnya ada kampanye hoax macam-macam ya, sara, isu sara yang semacam itu. Sekarang ini lebih pada kebijakan dan basisnya itu adalah data. Oke, Mas Said terima kasih. Siap. Kita nonton sama-sama malam ini ya. Siap. Mantap. Kita akan kembali lagi tentu saja dengan narasumber yang lain yang akan hadir di studio dan melalui sambungan Zoom. Kami kembali usai jeda pariwara berikut.